terkait hutang, apakah boleh bersedekah dengan harapan untuk memperlancar rezekinya, Ustaz? Taib, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ayo ikhwan. Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Memperlambat pembayaran utang untuk orang yang memiliki pembayaran, maka itu adalah kezaliman. Jadi ini menjadi dasar bagi seorang mukmin untuk bersikap terhadap hutang-hutangnya. Nah, jadi kita bisa melihat ya, kalau ada orang yang memiliki pembayaran kemudian dia dia apa namanya? Dia mengundur pembayaran hutangnya, maka itu adalah kezaliman. Nah, kemudian ada perincian ya, apakah dia boleh bersedekah sementara dia punya hutang untuk memperlancar rezekinya jika tempo pembayaran hutangnya masih lama dan tidak ada kekhawatiran baginya ya untuk bisa membayarnya pada waktunya, maka ini tidak menjadi masalah. Jadi seorang bersedekah ya, dia bersedekah, maka ini tidak menjadi masalah. Atau berwakaf maka tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sedekah tersebut. Tapi kalau misalkan yang kondisinya yang kedua ya, jika tempo membayar utangnya sebentar lagi atau ada kekhawatiran ya, dia tidak akan bisa membayar pada waktunya. Apa yang ditabungkan tidak bisa membayar pada waktunya, maka yang seperti ini dia tidak boleh bersedekah ya, dia tidak boleh bersedekah. Maka dia harus fokuskan untuk pembayaran hutang. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis tersebut yang telah disebutkan tadi. Begitu pula ya, ketika seorang merasa harus menabung untuk membayar hutang, maka sebenarnya ya ikhwan, setiap hari pun seorang itu bisa bersedekah ya, setiap hari itu dia bisa bersedekah. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar, satu uang dinar yaitu uang emas yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin ya. Kemudian yang ketiga, di satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau sedekahkan, infakkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu. Berarti apa? Kalau seorang itu meniatkan sedekah kepada keluarganya, bahkan alhamdulillah kita bisa meniatkan itu tiap hari terhadap orang-orang yang kita tanggung, baik istri kita, anak-anak kita, begitu pula orang yang ada di sekitar kita yang kita tanggung, begitu pula orang tua kita, bapak, ibu, atau misalkan kerabat ada juga yang kita tanggung, dan itu menjadi tanggungan kita, maka ini kita niatkan inilah yang lebih utama, sedekahnya kita fokuskan. Karena hukumnya adalah wajib memberi nafkah kepada mereka. Begitu pula kata Rasulullah SAW, khairus sadaqati ma kana ala zahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah ketika dalam keadaan berkecukupan. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah dari yang engkau tanggung. Berarti apa? Kalau misalkan belum ada kelebihan, maka jangan memaksakan diri. Ya, fokuslah kepada orang yang ditanggung dulu. Ya, terkadang ada orang dia keluarganya pun masih berkekurangan, ya serba kekurangan. Tetapi dia bersedekah kepada orang lain. Padahal keluarganya sendiri masih berkekurangan. Maka kita katakan ayyul ikhwan, dia harus fokuskan dulu kepada keluarganya sampai nafkah yang menurut adat itu sudah cukup, secara adat timbangannya adat itu sudah cukup nafkahnya, barulah dia bersedekah kepada orang lain atau untuk keperluan lain. Kemudian ayyul ikhwan, kalau kasusnya waktunya sudah sangat dekat dan dia belum memiliki pembayaran, maka sebisa mungkin dia menjual aset-aset yang bisa dia jual. Ya, misalkan dia tidak membutuhkan mobil, maka jual mobil kalau dia punya mobil, atau misalkan dia tidak terlalu membutuhkan motor, ada dua, jual satu motor, ya kan. Kemudian kalau misalkan rumahnya terlalu besar, maka dia jual rumahnya, dia ganti dengan rumah yang lebih sederhana untuk melunasi hutang-hutangnya, karena dia sebenarnya memiliki harta tapi dalam bentuk aset ya, maka dia jual barang-barang tersebut sehingga bisa membayar hutangnya. Nah, kalau misalkan ada kasus jika dia tidak bisa menjual asetnya ya, kemudian dia memang sangat butuh terhadap rumah atau kendaraan misalkan, dan dia tidak mungkin menjual asetnya dan tidak ada aset juga misalkan, maka boleh dia
meminta kepada Baitul Mal atau rumah zakat, ya, lembaga zakat, dan menceritakan keadaannya bahwasanya dia dalam keadaan mu'sir atau kesulitan membayar hutang, ya, dan sebentar lagi akan datang waktunya atau sudah selesai waktunya, maka dia meminta kepada lembaga zakat untuk membantu pelunasan hutang-hutangnya. Itu dibolehkan, ya, dia termasuk jatah orang-orang yang berhutang, itu berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir, ayo ikhwan, ya, jika memang tidak ada yang membantu dari zakat, tidak terpenuhi dari zakat, maka yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan adalah meminta maaf kepada orang yang menghutanginya dan jujur kepada orang tersebut bahwasanya keadaannya seperti ini, aset pun sudah saya jual tapi tidak bisa mencukupi hutang-hutang saya. Maka kewajiban orang yang menghutangi adalah menangguhkan pembayaran hutang tersebut, dan hukumnya adalah wajib sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila dia memiliki kesulitan, ya, dalam membayar hutang, fanaziratun ila maisarah, maka ditangguhkan kepada waktu lapangnya, kepada kelapangannya. Ya, kemudian ini menunjukkan ya ikhwan bahwasanya agama Islam punya banyak solusi bifadlillahi taala terkait masalah hutang ini, dan kita ingatkan, ya, kepada orang yang berhutang agar benar-benar meniatkan akan melunasi hutang tersebut dan minta tolonglah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pelunasan, ya, hutangnya tersebut. Barakallahu li wa lakum.